Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-12 ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas metode numerik ya. Ini metode untuk single variable single variable non-linear programming ya, yaitu Newton-Raphson. Metode ini pernah saya kasih untuk menjadi tugas ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit saja ya mengenai metode Newton-Raphson ini. Pada pembelajaran ini ya kita akan belajar ya mengenai pendahuluan apa itu metode Newton ya. Kedua, konsep perhitungan ya. Yang ketiga ada yang namanya iterasi, dan yang keempat ada contoh-contoh soal. Secara klasifikasi non-linear programming itu ada yang namanya menggunakan constraint ya, ada menggunakan batasan, constraint dan unconstrained ya. Jadi pada kasus unconstrained ya, secara umum metode numerik ada dua ya. Dari unconstrained ini ya dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada single variable ya, dan yang kedua ada multivariable ya. Ini penyelesaiannya bisa dengan cara grafikal ya, analytical dan numerikal ya. Pada kasus analytical ya kita sudah membahas ini dengan menggunakan teori klasik optimasi ya. Ini analytical. Pada kasus ini ya Newton-Raphson itu merupakan metode numerikal. Ya, numerikal dari unconstrained ya, unconstrained dan single variable ya. Sebenarnya Newton-Raphson ini juga bisa digunakan untuk multivariable ya, tapi pada umumnya memang dia digunakan pada single variable. Ya, jadi pada kasus single variable ya, metode-metode yang digunakan untuk penyelesaian masalahnya ialah yang pertama ada metode yang dibahas ya. Untuk single variable ada dua ya yang biasa digunakan. Untuk metode numeris yang memerlukan turunan parsial, dan kedua ada yang namanya metode Newton-Raphson ya. Jadi metode Newton-Raphson untuk single variable ya, Newton ya. Pada kasus teori Newton-Raphson ini, dia membutuhkan turunan, yaitu turunan pertama ya. Turunan pertama dan turunan kedua. Ya. Sedangkan metode untuk single variable ada lagi yang namanya adalah golden section ya. Golden section yang kedua ya, golden section ya. Golden section. Jadi pada golden section ini tidak membutuhkan turunan, tapi dia hanya membutuhkan fungsi pertama saja ya. Hanya membutuhkan fungsi saja. Ya. Jadi golden section itu memerlukan fungsi awal saja ya. Itu untuk single variable ya. Untuk multivariable ya, metode yang memerlukan turunan itu ada yang namanya steppes ascent ya, atau descent. Itu dari multivariable ya, ada namanya steppes ya, steppes ascent ya, steppes ascent ya, ascent atau descent ya, descent ya. Jadi ini dia memerlukan ya, sebagai input datanya dia memerlukan turunan fungsi pertama ya dan turunan fungsi kedua ya. Selanjutnya ya pada fungsi multivariat ya, unconstrained dengan metode numerikal ya, ada namanya metode random source. Random source ya. Ya, jadi dia hanya menggunakan fungsi awal saja, fx saja. Jadi kira-kira ya beginilah
klasifikasi dari NLP ya, non-linear programming, unconstrained single variable. Dia menggunakan secara umum Newton-Raphson yang menggunakan metode yang menggunakan nilai turunan pertama dan kedua. Kemudian ada golden section hanya menggunakan fungsi awal saja. Kemudian ada bagian untuk multivariable, ada steps ascent descent ya, menggunakan turunan pertama dan kedua, dan kemudian ada random search hanya menggunakan fungsi awal saja. Oke, pengenalannya sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke ya. Jadi prinsip dasar untuk fungsi dengan satu variabel ya. Yang pertama adalah mencari akar dari suatu persamaan non-linear secara iteratif ya. Minggu lalu kita sudah belajar ya apa bedanya mencari titik ekstrim dengan akar persamaan ya. Jadi prinsip dari fungsi satu variabel itu biasanya mencari suatu akar persamaan yang dimana f(x)-nya sama dengan 0 ya. Secara iteratif dan numerik ya, yang dimana x sama dengan pada fungsi f(x) itu sama dengan 0. Ya, bila perkiraan awal dari akar adalah x0 ya, suatu garis singgung dengan gradien f(aksen x0 dari titik tersebut ya, yang dimana garis singgung tersebut akan memotong sumbu x pada titik berikutnya yaitu x1 ya. Biasanya memberikan perkiraan yang lebih dekat dari nilai akar yang dituju ya, yang dimana x ya menuju dengan fx ya sama dengan 0 ya. Selanjutnya ya, di sini ya kalau kita lihat ya, sini adalah gradien dari garis singgung pada x pangkat 0 ya. Misalnya kita kategorikan di sini adalah di mana titik di sini ya. Mungkin saya kasih gambar berbeda. Di sini adalah titik fx itu pada titik pertama sama dengan 0 yang memotong sumbu x ya. Jadi dia memotong sumbu x ya. Dia ada garis singgung ya. Di garis singgung yang dimana fx sama dengan 0 ya. Itu kan kita turunkan ya. Ada diferensial pada fungsi fx ya per dx ya. Yang dimana f pada x awal ya, x awal x0 ya, per x0 dikurang x1 ya, yang dimana kita turunkan f aksen ya, dan langsung kita bagikan turunan pertama dibagi dengan turunan kedua. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ya, dia pada saat f sama dengan 0 dia kan akan terus berjalan ya. Di sini dia akan disinggungkan ya. Di sini dengan sama dengan fx pangkat 1 ya. fx pangkat 1, kemudian ini fx pangkat 2 ya. Kemudian ya, inilah yang kita cari yaitu titik stasioner ya, dimana fx sama dengan 0, yang dimana ini adalah x star ya. Ya, secara konsep seperti ini ya, yang dimana kita melakukan iterasi ya, iterasi pertama x sama dengan 0 ya, kemudian iterasi 1 ya, iterasi kedua, dan iterasi ketiga. Ya, kemudian ya, jadi Newton-Raphson ini metode mencari solusi secara iteratif ya. Dia melakukan pengulangan iterasi yang dimana dia akan mengupdate nilai x yang dicari sampai dengan ke x optimal ya. Jadi rumus yang kita pakai di sini adalah x ya, yang dimana kita mencari x ya. Pada ini artinya iterasi ya, pengulangan iterasi ya, iterasi ditambah 1 ya, iterasi pertama ya, sama dengan xi ya, x iterasi, misalnya kita ini pada iterasi ke 0, iterasi 1, 2, dan 3 ya, jadi kita buat jadi iterasi xi ya, dikurang f dikurang fungsi turunan pertama pada x iterasi, kemudian dibagi dengan fungsi turunan kedua pada x iterasi ya. Kira-kira untuk mencari rumusnya seperti itu. Ya, kemudian ya, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian persamaan dengan metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut ya. Jadi pilih nilai awal x1 sembarang ya. Jadi biasanya kita bisa memilih ya, x nilai sembarang itu berapa, 1 atau 2,5 dan lain sebagainya. Jadi karena pemilihan nilai yang sembarang ini biasanya memang terjadi permasalahan di metode Newton-Raphson ini. Jadi permasalahannya ya sering terjadi di penentuan nilai awal ini. Jadi makanya
di beberapa penelitian ya, metode Newton-Raphson ini biasanya disandingkan. Ada namanya metode Monte Carlo ya. Metode Monte Carlo itu digunakan untuk penentuan nilai awal ya untuk Newton-Raphson itu. Kemudian perhitungkan ya di mana X iterasi ditambah dengan iterasi ke-1 dan fungsi X iterasi ditambah dengan iterasi keberapa dengan rumus ya yang tadi saya jelaskan ya. Yang dimana XI dikurang dengan fungsi turunan pertama ya pada XI, kemudian dibagi dengan fungsi turunan kedua pada XI ya. Demikian seterusnya sampai didapatkan F ya, XI yang kecil, artinya dia harus 0 ya. Jadi titik optimal dari iterasi kita sampai iterasi keberapa kita harus berhenti ditandai dengan turunan pertamanya harus bernilai 0 ya. Jadi turunan pertama ya. Turunan pertama itu ya F aksen ya, F aksen itu ya harus sama dengan 0 ya. Jadi iterasi ketika turunan pertama sama dengan 0 maka iterasi bisa dihentikan ya. Kemudian ya kita lanjut ya. Ya kita lanjut ke contoh soal ya. Misalnya saya mempunyai ya fungsi fx ya. Fx itu sama dengan ya 2 sin X dikurang X kuadrat ya per 10 ya. Jadi kita mencoba menentukan nilai awal atau nilai sembarangnya. Misalnya kayak saya tentukan nilai awalnya, nilai sembarangnya yaitu X0 sama dengan 2,5 ya. Saya tentukan seperti itu ya. Setelah saya tentukan X0 sama dengan 2,5 ya. Kemudian saya cari lagi, saya cari ya turunan pertama dari 2 sin X dikurang X kuadrat per 10 ya. Saya cari ya. Jadi turunan ya. Turunan dari 2 sin X ya. Turunan pertamanya adalah 2 cos X ya. Yang dimana X kuadrat kita turunkan menjadi X ya. 10 kita turunkan menjadi 5 ya. Kemudian setelah kita mendapatkan turunan yang pertama ya. Kemudian kita cari lagi turunan yang kedua. Ya, kita cari lagi ke turunan yang kedua ya. Ya, turunan yang kedua ini ya. Kita cari dengan cara kita menurunkan turunan yang pertama tadi ya. 2 cos X ya kita turunkan menjadi min 2 sin X ya. Dikurang ya X kita turunkan menjadi 1 ya 5. Kita turunkan ya tetap 5 ya. Kemudian ya setelah kita mendapatkan nilai turunan pertama dan kedua ya, kita bisa melakukan iterasi pertama ya. Kita hitung dengan rumus Newton-Raphson tadi, kita hitung dengan iterasi pertama ya, kita hitung dengan iterasi pertama ya. Di mana ya kita masukkan tadi X0 ya sama dengan 2,5 ya. Berarti tinggal kita masukkan saja ke awal ya. Jadi 2,5 ini ya, 2,5 ini ya kita gantikan X ya. Jadi setiap X ini kita gantikan 2,5 ya. Jadi ini misalnya ini kita gantikan 2,5 ya. Ini juga 2,5 ya, setiap fungsi X ya. Kita gantikan dia menjadi 2,5 ya pada setiap fungsi ya. Fungsi ini ya. Jadi kita mendapatkan ya pada fungsi awal ya yang dimana X awal 2,5 ya itu menghasilkan ya, ini sudah saya hitung ya, hasilnya adalah 0,57194 ya. Kemudian untuk turunan keduanya ya setelah ini dimasukkan ya, dimasukkan semuanya didapatkan hasil min 2,1023 ya. Kemudian untuk turunan keduanya ya, yang dimana setiap fungsi dari nilai X itu kita masukkan 2,5 ya, yang didapatkan hasilnya adalah min 1,3969 ya. Jadi ya setiap fungsi dari X ini kita ganti 2,5 ya. Kemudian ya setelah kita mendapatkan nilai dari setiap turunan dan fungsi tadi, kemudian kita masukkan ke rumus tadi, ke rumus awal tadi yang dimana ya XI dikurang dengan fungsi pada turunan pertama dibagi dengan fungsi pada turunan kedua ya. Kemudian kita masukkan saja ya turunan X awalnya kan X0 ya, berarti kita masukkan 2,5 ya, 2,5. Kemudian ya ini turunan pertamanya kan dari sini ya, turunan pertama ini kita masukkan di sini ya. Nah kemudian turunan keduanya ya ini kita masukkan di sini ya. Maka hasilnya yang kita dapat adalah sama dengan 0,99508 ya. Itu
menandakan kita sudah menyelesaikan X1 ya, atau X pada iterasi ke-1. Jadi ini X1 adalah iterasi pertama ya. Ya, jadi tidak cukup sampai sini ya. Kita tidak cukup sampai sini. Jadi kita harus mencari lagi sampai dia bernilai 0 ya. Jadi ada pertanyaan mungkin, sampai kapan kami harus mencari pengulangan atau iterasi itu ya. Jadi cara mencari iterasi baru bagaimana ya? Jadi iterasi baru ya, ini kan sudah menjadi X1 ya. X1 ini ya kita gunakan sebagai X awal lagi ya. Jadi kita gunakan sebagai X awal ya. Yang dimana tadi X0 ini ya, kita buat di sini X1 menjadi nilainya adalah 0,0,99508 ya. Kemudian kita lakukan lagi pengulangan ya. Kita turunkan lagi ya. 2 sin X ini kita turunkan, tapi kita ganti ya. Yang dimana tadi 2,5 ini kita ganti menjadi 0,99508 ya. Seperti itu sampai kita terus melakukan iterasi. Ya mungkin ada yang bertanya, jadi untuk mengetahui iterasi itu sudah cukup atau sudah mendekati akar persamaan bagaimana ya? Caranya adalah kita harus menghitung ya nilai errornya. Yang dimana kita bisa menghitung nilai error dengan persen relatif error ya. Persen relatif error ini digunakan untuk menentukan seberapa banyak iterasi yang kita lakukan ya. Yang dimana rumusnya adalah ini ya, pendekatan yang sekarang ya, kemudian pendekatan sebelumnya dibagi dengan ya pendekatan yang sekarang ya. Jadi misalnya contohnya, maka persen relatif error pada iterasi 1 dihitung dengan sebagai berikut ya. Ini dari contohnya. Contohnya misalnya iterasi pertama ya, kita masukkan saja iterasi pertama dikurang iterasi 0 ya per X1 ya. Iterasi pertama dikali dengan 100%. Maka karena dia masih 0 ya, maka hasilnya masih 100% ya. Jadi kalau soal kita bagaimana ya, tinggal kita masukkan saja. Ya tadi kan X1 kita berapa? X1 kita misalnya, X1 kita itu ya, X1 kita itu 0,9 ya. 9508 ya. 08. Kemudian X0 kita tadi berapa? X0 kita 2,5 ya, 2,5. Kemudian ya kita gunakan rumus ini ya. Yang pertama X1 ya. X1 berarti kita masukkan 0,9 ya. 99 ya, 99508 ya. Dikurang 2,5 ya. 2,5 ya. Dibagi dengan X1 tadi 0 ya. 0,99 ya. 508 ya. Kemudian kita kalikan 100 ya. Dikalikan 100% atau persenkan. Ya. Oke, kita kurung awal ya. Jadi setelah itu kita akan mendapatkan hasil ya. Jadi setelah perhitungan ya, maka didapatkan hasil ya. Hasilnya adalah 2,28 ya, 2874% ya. Jadi persentase ini kan 2,28 ya. Yang dimana kita harus mencari ya nilai jadi 0,05 ya. 0,005 yang dimana dia harus mendekati titik 0 ya. Maka bisa kita putuskan kita akan bisa melanjut ke iterasi yang kedua. Maka tadi perhitungan kita selanjutnya itu ya, maka kita harus melakukan iterasi yang selanjutnya sampai dengan nilainya ya. Nilainya bisa kita dapatkan 0,05 ya. 0,5 ya sampai dengan 0 ya. Yang diharapkan itu nanti sampai dengan 0 ya. Jadi selama dia masih bernilai lebih tinggi dari itu, kita harus melakukan iterasi ya. Jadi pada kasus ini, pada soal ini ya, iterasi yang optimal itu berada pada iterasi kelima ya. Yang dimana fx-nya sudah sama dengan 0 ya. Maka iterasi sudah berhenti, yang dimana kita dapatkan fungsinya adalah 1,775726 dengan nilai X adalah 1,427552 ya. Maka ini merupakan nilai X ya, X pada akar persamaan dengan ini fungsi yang kita katakan fungsi
maksimal ya. Jadi kalau kita gambarkan di grafik ya, maka hasilnya menjadi seperti ini, titik maksimumnya yang dimana tadi kita lakukan iterasi sampai 5 kali ya, kemudian ya dia mencapai nilai 0 ya. Kira-kira begitu ini grafiknya ya. Kemudian ya di sini ada lagi contoh berikutnya, yaitu hitung akar ya, ini yang dimana ini adalah fungsi ya, fungsi x ya, yang dimana ini adalah x eksponensial ya, pangkat x dikurang 5x kuadrat ya. Dengan metode Newton-Raphson gunakan ya f eksponensial adalah 0,00001 ya. Tebakan awal akar adalah x0 sama dengan 1 ya. Penyelesaiannya ya, ini prosedur iterasi ya, Jadi ya dia sampai dengan iterasi keempat ya. Ya, karena sudah sampai dengan iterasi keempat dengan x adalah 0,605267 ya. Ini sudah minus ya. Jadi dia paling errornya itu adalah iterasi keempat ya. Jadi pada metode Newton-Raphson ini kita memang ya melakukan iterasi ya. Bisa kita gunakan perangkat pembantu seperti menggunakan Microsoft Excel ya, bahkan kita bisa menggunakan MATLAB, Maple dan lain sebagainya. Ya, jadi Newton-Raphson pada teknik optimasi ya, yang dimana dengan prinsip yang sama untuk mencari akar dari satu persamaan non-linear. Ya, kemudian persamaan yang akan dibuat nol adalah turunan pertama dari fungsi ya. Jadi syaratnya turunan pertama itu dari sebuah fungsi dia harus bernilai 0 ya. Kemudian mencari pembulat 0 dari turunan pertama satu fungsi ya. Jadi syaratnya dia harus bernilai 0 ya. Mungkin pada metode Newton-Raphson ini hanya saya perkenalkan ya metode awalnya ya. Memang ada beberapa banyak memang metode yang digabung-gabungkan dengan metode Newton-Raphson ya. Ada beberapa metode ya. Kemudian ya setelah kita mengetahui ya prinsip-prinsip dasar Newton-Raphson ya, saya rasa mungkin pada saat kalian membuat tugas ya, terutama tugas Henry tadi saya rasa untuk metode Newton-Raphson-nya sudah sangat bagus ya. Mungkin bagi yang ada yang ingin melihat ya bagaimana untuk menghitung metode Newton-Raphson ya yang dengan menggunakan Microsoft Excel ya, bisa melihat ya tugas dari Henry ya. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Mungkin kita akan sambung pada metode-metode berikutnya untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan salam dunia satu keluarga.